Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kebanyakan dari kita semua menjalankan kegiatan sehari-hari melalui Zoom atau melalui virtual. Segala kegiatan dari kerjaan kantor, dari juga pembelajaran, itu semua beralih dari offline menjadi online. Nah, hal ini menyebabkan kita harus sering-sering bertatapan dengan layar laptop maupun komputer. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan pemirsa. Dan apakah Anda ini termasuk yang juga salah satu orang yang kerap maraton menjalani online meeting dari pagi hingga sore dan bahkan hingga mengalami kelelahan. Nah, belakangan nih pemirsa berkembang fenomena Zoom fatigue atau kondisi kelelahan mental akibat terlalu sering mengikuti meeting online. Berikut kami hadirkan data dan fakta seputar Zoom fatigue. Nah, pemirsa, tren meeting online selama pandemi baik untuk bekerja hingga belajar kerap menimbulkan kelelahan. Tak jarang hal ini berdampak juga pada kesehatan mata akibat terlalu sering mengikuti pertemuan secara virtual. Kita lihat dari informasi berikut ini. Ngerasain screen time itu capek banget, pasti gejala awalnya ngerasa sakit nih, mata kering gitu, terus pundak juga pada sakit. Padahal kan aturannya mestinya 20-20-20 rule ya, setiap 20 menit melihat 20 kaki kayak 6 meter gitu selama 20 detik. Tapi kadang lupa kalau udah terlanjur ngerjain segala deadline itu. Nah, jadi kalau udah capek biasanya aku rebahan yang pasti, nggak main handphone atau main sama anak dan ngelihat hijau-hijau. Kebetulan di rumah kan ngelihat keluar langsung banyak pepohonan. Kalau ditanya dalam sehari saya bisa berapa kali Zoom, itu mungkin sekitar 2-4 kali karena untuk keperluan kantor, kuliah, maupun interaksi sosial ataupun dengan narasumber. Kalau ditanya apakah akan terjadi kelelahan atau pernah terjadi kelelahan, tentu pernah. Karena untuk satu kali kuliah itu bisa hampir 3 jam atau lebih dari 3 jam kalau diskusinya panjang. Mungkin saat kuliah sih tidak terasa ya, tapi setelah kuliah itu kerasa banget sih capeknya gitu loh saat Zoom itu duduk lama gitu kan. Apalagi kalau sehari itu bisa pagi, siang, terus malamnya Zoom lagi, itu lumayan capek sih. Nah, tapi kalau secara fisik yang paling signifikan ya di mata ya. Saya itu pas habis 6 bulan pertama intens semua dilakukan serba online itu, kan aktivitas sehari-hari nggak jauh dari HP, laptop gitu ya. Itu tuh sakit kepala. Nah, terus berpikir nih, wah jangan-jangan ini karena apa? Karena mata nih ya gitu. Terus benar pas ke dokter itu jadi minusnya nambah gitu sih. Nah, pemirsa, tadi kita sudah lihat informasinya bagaimana pendapat warga mengenai Zoom fatigue, bagaimana mereka menjalani keseharian dengan selalu mengikuti online meeting. Nah, lalu seberapa besar nih dampak Zoom fatigue bagi kesehatan mental? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ada Dr. Diah Setiautami. Selamat pagi, Dr. Diah. Selamat pagi, Mbak Gadis. Selamat pagi, semua pemirsa TV, Metro TV. Selamat pagi, Bu Diah. Selamat pagi dan juga salam sehat, Bu Diah. Semoga selalu sehat ya, Ibu. Sehat jiwa. Iya, Bu Diah, kita bahas terkait dengan Zoom fatigue. Selalu menjalani keseharian dengan virtual online, dengan meeting online, pembelajaran online. Nah, kita bahas mengenai bahaya dulu deh, Bu. Apa sih, Bu, bahaya lebih jauh dari Zoom fatigue bagi kesehatan mental seseorang? Oke, terima kasih, Mbak. Bahwa ini adalah suatu perubahan yang cukup drastis, khususnya setelah kita masuk di masa pandemi. Dan tentu setiap perubahan itu akan menimbulkan dampak, baik secara fisik, tadi sudah banyak yang menyampaikan bahwa ada yang gangguan mata, ada merasa pusing, ada sakit-sakit di pundak, dan tentu juga masalah terkait dengan kondisi mental. Karena kebiasaan yang berubah secara mendadak dengan yang terus berurutan itu pasti dampaknya selain ke fisik juga ke mental.
Nah, apabila ini terus-menerus terjadi, awalnya memang mungkin gangguannya adalah gangguan fisik yang kemudian menimbulkan beban ya, fisik tersebut sebagai beban yang pada akhirnya yang timbul adalah gejala-gejala masalah mental atau psikologis. Ya, jadi istilah fatigue sendiri ya, istilah kelelahan itu kelelahan dua baik dari fisik maupun mentalnya. Jadi kalau ditanya seberapa lama, makin kita kan menghadapi itu kan melakukan Zoom itu kan ada beberapa hal yang harus persiapkan. Pertama adalah materi yang kita jadikan topik di dalam Zoom itu tentu akan mempengaruhi situasi dari pikiran kita ya. Kemudian juga keterampilan kita dengan menggunakan IT. Tidak semua orang terampil gitu untuk menggunakan IT. Belum lagi sinyalnya yang bisa berubah mendadak, yang itu tentu membawa satu pengaruh terhadap emosi kita. Ya, yang ketiga juga kita ini kan hanya dalam satu ruangan yang tidak besar dan terus-menerus harus fokus seperti orang melihat sesuatu ya, yang kelelahannya secara fisik yang akhirnya lama-lama bisa terjadi satu kondisi yang namanya burnout ya. Jadi rasa kejenuhan, titik jenuh yang buat orang akhirnya turunlah motivasinya, turun keinginannya, malas, mungkin juga ada gejala-gejala yang mudah tersinggung ya, kemudian juga merasa mudah tersinggung, mudah emosi ya, kemudian juga kinerja pasti akan berubah apabila secara psikologis kita sudah mengalami kendala-kendala atau gejala-gejala kejenuhan tadi atau fatigue tadi. Kira-kira itu. Jadi jika sudah mengalami kelelahan begitu, yang diserang adalah tadi ada emosi yang begitu naik turun ya Ibu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, lalu juga burnout sehingga mengalami demotivasi untuk bekerja dan menjalani aktivitas. Apakah levelnya bisa semakin parah Bu dengan serangan atau kelelahan Zoom fatigue ini? Apakah bisa sampai level depresi atau seperti apa Bu? Ya, tentunya apabila ini tidak dicarikan solusi yang terbaik, tidak merubah pola, dan juga beban semakin berat, bisa sampai terjadi gangguan cemas, bahkan mungkin nggak cemas menyeluruh, ya belum ke Zoom-nya aja udah ketakutan duluan, udah rasanya berdebar-debar, jantungnya sudah rasanya nggak nyaman gitu ya, mulai kecemasan. Cemas yang terus berlebihan juga dan kinerja tadi yang menurun, bebannya begitu banyak ya, karena kantor, apalagi misalnya kantor itu memberikan pertemuan-pertemuan ini dari pagi, nanti siang, nanti sore, karena biasanya dengan Zoom meeting ini, WFH ini, jam kerja kita tuh kan jadi nggak stabil ya, tergantung dari pimpinan maunya kapan gitu, kita harus standby. Lama-lama kelelahan fisik, ya tentu kelelahan mental termasuk kondisi-kondisi depresi. Salah satunya tadi terjadi motivasi, kemudian jika juga cuek dengan lingkungan, itu bisa merupakan satu gejala depresi ya, bisa mungkin belum sampai depresi berat barangkali, tapi sudah mulai masuk ke dalam gejala-gejala depresi atau bahkan campuran antara gangguan cemas dengan gangguan depresi akibat kelelahan atau kejenuhan tadi. Baik, perlu diwaspadai ya, bahkan bisa mencapai gejala kecemasan dan juga gejala depresi. Nah, Bu, tadi kita bahas untuk kesehatan mental, dampak dari Zoom fatigue untuk kesehatan mental. Tapi kalau untuk dampak pada kesehatan secara fisik, seperti apa yang bisa disebabkan dari Zoom fatigue ini? Ya, jadi kan tadi juga ada pemirsa yang menyampaikan bahwa mata itu kita paksakan untuk terus berakomodasi. Ya, dengan berakomodasi itu, ya, lama-lama akan terjadi ketegangan di sekitar otot mata, dan itu bisa menimbulkan sakit kepala. Ya. Dan juga konsentrasi yang terus-menerus dipaksakan, apalagi misalnya satu baru selesai tadi, ini pindah lagi ya ke Zoom lagi, jadi mata kita belum sempat relaksasi, kita udah pakai lagi. Dan tentu juga cahaya yang dikeluarkan, sinar-sinar yang dikeluarkan dari gadget itu akan mempengaruhi kelelahan mata kita. Pada akhirnya sering sakit kepala. Sakit kepala akhirnya juga banyak teman saya, ada beberapa juga yang khususnya usia lanjut, tiba-tiba timbul vertigo. Ya, tahu-tahu bangun tidur muter semua yang ada di sekelilingnya. Ya, dan setelah dikonsultasikan ke dokter saraf, ternyata memang ini terlalu banyak untuk melakukan Zoom. Jadi sehingga sudah mengganggu fungsi keseimbangan, karena keseimbangan ini ada juga di mata, ada di telinga. Karena tegang terus kan, ininya terus tegang. Kemudian kelelahan pada otot-otot yang terkait dengan tadi, kita kan duduk berjam-jam.
ya. Jadi mulai dari otot bahu sampai ke pinggang itu pasti akan terasa nyeri, pegal. Karena seringkali kalau kita rapat, apalagi yang terkait dengan kita rapat besar, ya misalnya rapat pimpinan atau rapat yang memang mengambil keputusan, kita nggak sempat tuh harus bisa keluar dari rapat itu. Kalau rapat itu berlangsung 3 jam, ya 3 jam kita akan duduk manis di situ. Nah itu akan mulai terasa otot-otot rasanya berat, mulai dari otot pundak, otot leher ya sampai ke pinggang, dan tentu ini juga bisa berdampak terhadap fungsi-fungsi otot karena ketegangan yang terus-menerus akan mempengaruhi metabolisme di otot ya, dan itu tentu orang akan jadi sakit, rasanya nggak pernah seger gitu, dan secara psikologis pun akan memberikan dampak seperti itu. Jadi rasanya malas, sakit semua badan, untuk bangun tidur juga rasanya berat. Nah itu juga bisa menjadi bagian dari kondisi-kondisi yang kalau dibiarkan masuk ke dalam kondisi depresi. Baik, dampak secara langsung mungkin ke mata ya Bu ya, karena mata itu terus kita pakai fokusnya dan saraf-saraf mata ini akhirnya tegang begitu, dan bahkan bisa menyebabkan pusing hingga vertigo ya. Nah itu yang harus diwaspadai masyarakat ketika harus menjalani meeting online secara terus-menerus, tetap harus diberikan jeda begitu untuk ke meeting selanjutnya. Nah Bu, kalau misalnya kita bicara saat ini kan bukan yang melakukan virtual online ini atau meeting online ini bukan hanya orang tua saja untuk urusan kerja, tapi juga anak-anak harus melakukan conference video call dengan gurunya, dengan teman-temannya, karena sekarang sekolah juga semua online. Nah bagaimana nih mengenali gejala-gejala yang dapat dipahami untuk anak-anak bisa terhindar dari Zoom fatigue ini? Kalau kita melihat seorang anak misalnya yang sebelum-sebelumnya dia semangat ketika akan ada Zoom dengan gurunya ya, memberikan tugas, kemudian dia mendadak mulai sering ngambek, marah. Kalau udah disuruh bilang bahwa nanti hari ini kamu harus menyampaikan tugas sama bu guru ya tentang ini, nangis ya. Kemudian kelihatan anak ini jadi cranky lah gitu ya. Itu kita udah mulai waspada. Jangan dia sudah mengalami satu kelelahan ya. Jadi sudah ibaratnya dia juga sudah burn out gitu dengan sekolah ini. Jadi ini juga yang kami sampaikan bahwa guru-guru juga harus pandai gitu untuk supaya anak itu tidak merasa bahwa ketika dia harus Zoom meeting isinya cuma beban-beban, menyampaikan PR-nya, mendapat tugas baru ya, tanpa ada satu kegiatan-kegiatan keseimbangan. Jadi alangkah baiknya kalau sudah anak-anak seperti ini ya, gurunya juga harus paham bahwa mungkin kita tidak mulai dengan pelajaran. Kita buat, ayo mari kita bernyanyi bersama, mari kita kalau memang Zoom-nya bisa berbarengan atau kalau tidak sendiri-sendiri juga kita tidak mulai dulu dengan sekolah PR-nya dan sebagainya, tugas sekolah. Dan untuk itulah maka pandai-pandai guru ini juga harus belajar juga bahwa apalagi anak-anak ini kan emosinya juga unstable ya, tidak stabil gitu. Jadi orang tua kadang-kadang tidak paham gitu bahwa anak ini sudah mengalami satu kejenuhan. Jangan dia dipaksa, nanti dimarahin bu guru, nanti nggak naik kelas nanti. Nah ini harus dipahami. Jadi antara sekolah, guru dengan orang tua tentu ada kesepahaman. Dan ketika anak-anak ini memang tidak bisa, ya tidak harus tiap hari juga untuk Zoom dengan gurunya. Ya tugas mungkin gini, oke tugas bisa dikumpulkan, kalian buat tugas nanti difoto ya, dikumpulkan sama bu guru misalnya. Jadi tidak harus bertatap muka melalui daring gitu. Ini bisa satu strategi yang harusnya bisa digunakan oleh guru-guru. Jadi memang saya pikir juga guru dan orang tua juga harus paham bahwa ini juga sangat mengganggu. Jadi hasil biasanya anaknya jadi cranky, anaknya jadi gampang banget nangis ya. Siap-siap untuk ketemu gurunya, udah mulai macam-macam keluhannya, itu sudah tanda-tandanya. Baik, harus ada fleksibilitas yang disepakati bersama agar pembelajaran juga berlangsung efektif ya. Harus ada kesepakatan antara guru, murid, dan juga orang tua siswa. Terima kasih Bu Dia atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa menjalani aktivitas sehari-hari, memahami konsep Zoom fatigue agar kita tidak terkena begitu Zoom fatigue, dan kita bisa menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bu Dia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.